everyone, welcome back again to my class DIY, Teaching English for Young Learners. How are you today? I hope all of you are fine and of course ready to learn new material. Previously, you have learned about teaching speaking for young learners. Now, I will continue to give you a new material that is called teaching reading for young learners. So, without further ado, let's take a look. Okay, now we will start with the definitions of reading. So, what is reading? Reading is learning to pronounce word. Maksudnya di sini reading itu ketika mempelajari reading, anak-anak dapat belajar mengucapkan kata-kata. Kemudian learning to identify words and get their meaning. Jadi di sini anak-anak melalui reading bisa belajar mengidentifikasi kata-kata dan mendapatkan artinya. Dan terakhir, reading is learning to bring meaning to a text in order to get meaning from it. Jadi di sini ketika belajar reading, anak-anak bisa belajar membawa makna pada sebuah teks untuk mendapatkan makna dari teks tersebut. Next, we will continue to why reading is important. Jadi kenapa sih reading itu penting ya? Nah, di sini ada as a young learners, we should read a lot, for which we should select appropriate text. Nah, di sini sebagai pembelajar muda atau anak-anak ya di sini, we should read a lot. Jadi anak-anak di sini harus belajar membaca banyak ya, atau membaca banyak, di mana mereka bisa memilih teks yang cocok. Atau di sini sebagai guru, kita dalam mengajar anak-anak usia dini, kita bisa memilih teks yang sesuai dengan usianya. And then during reading, the meaning doesn't go from the page to the reader. Instead, it is a complex negotiation between the text and the reader. Maksudnya di sini ketika membaca atau selama membaca, makna tidak berpindah dari halaman ke pembaca, melainkan ada negosiasi ya yang kompleks antara teks dan pembaca. Jadi di sini seperti komunikasi ya, teks itu bagus ketika teks itu dapat dicerna atau dimengerti oleh para pembacanya. Ini di sini anak-anak juga agak sedikit sulit ya, apalagi masih anak-anak. Jadinya jenis teksnya itu seperti yang tadi saya bilang harus sesuai dengan usianya, karena kalau terlalu berat juga mereka tidak akan mengerti, mereka tidak bisa istilahnya berkomunikasi dengan teks, mereka tidak tahu makna teks tersebut. And then reading leads to good writing. Jadinya ketika membaca atau dengan membaca akan menghasilkan tulisan yang baik. Nah, ketika anak-anak sering membaca, dia banyak memiliki ide ya dari bacaan yang dia baca, kemudian dia bisa menuliskan atau bagus tulisannya karena dia sudah mendapatkan ide-ide dari bacaan yang telah dia baca. And then the last, reading build our confidence, language proficiency, and content information. Nah, di sini dengan membaca atau membaca itu dapat membangun kepercayaan diri anak-anak, dan mereka bisa memiliki kemampuan atau kemahiran membaca, dan juga mereka dapat konten-konten informasi ya yang banyak seperti itu. So, what problem which most often occur when young learner faces reading subject. Jadi apa saja sih masalah yang sering dihadapi ya, atau terjadi atau yang dialami oleh anak usia dini atau pembelajar muda ketika mempelajari mata pelajaran reading? Let's take a look.
Nah, berikut ini adalah beberapa permasalahan yang sering dialami oleh anak-anak ketika belajar membaca atau belajar reading. Pertama, they read too slowly. Jadi mereka membaca terlalu pelan-pelan. They don't have enough vocabulary. Mungkin kenapa mereka terlalu lambat berbicara atau membaca karena mereka kurang memahami atau jarang mungkin ketemu kosakata tersebut atau kosakata yang dibaca, jadinya mereka terbata-bata karena tidak pernah mendengar atau membaca kosakata tersebut. Jadinya ketika mereka membaca cepat berarti mereka sudah mengenali kosakata yang dibaca. And then sometimes they get frustrated. Jadi kadang mereka frustasi. Bisa jadi berhubungan dengan yang tadi, mereka membaca lambat karena kurangnya koleksi kosakata. Kemudian mereka bisa bosan atau bored. And then they would rather watch TV or play video games. Jadi mereka lebih memilih untuk menonton TV atau bermain game daripada membaca. Mungkin karena membosankan bacaannya, terus mungkin kosakatanya terlalu sulit atau terlalu panjang, seperti itu. Sebenarnya tidak hanya anak-anak ya yang mengalami permasalahan ini ketika membaca. Kalian juga mungkin pernah mengalami permasalahan seperti ini ketika belajar reading ya. Masih kan belajar reading dengan saya. Kebetulan kan saya mengajar. Bisa jadi ini permasalahannya. Mirip memang. Apalagi kita sebagai pembelajar bahasa Inggris, karena bahasa Inggris itu foreign language, bahasa asing, jadi ya sulit. Kecuali kalau seperti orang Malaysia, karena bahasa Inggris sebagai second language, jadinya lebih mudah karena sudah biasa dipakai ya, bahkan dari mereka bayi bahasa Inggris sudah secara tidak langsung diajarkan. So, how do we get children excited about reading? Jadi, gimana sih caranya biar anak-anak itu lebih tertarik ya dengan reading atau dengan membaca? Let's check this one. Here are the principles. First, let them choose the material that they want to read. Berikan anak-anak kesempatan untuk memilih materi yang mereka ingin baca. Jadinya ketika mereka memilih materi yang mereka suka, otomatis mereka tertarik untuk membacanya. And then provide the interesting material. Jadi kalian sebagai guru harus menyediakan materi-materi yang menarik. Jadi mereka tinggal pilih-pilih yang mana sih yang sesuai dengan passion mereka. Selain menarik, pastikan materi yang kalian sediakan itu dekat dengan lingkungan sekitar mereka. Harus kontekstual ya. Next, read to them. Jadi kalian di sini bisa membantu mereka ya dengan membacakan teksnya itu. Jadinya lebih menarik, apalagi kalau kalian berekspresi saat membacanya. Itu satu poin penting juga. And then connect reading to other skill. Kalian bisa mengkoneksikan atau menghubungkan reading dengan skill yang lain. Contohnya seperti writing, speaking, listening. Misalnya kalau ada kata-kata yang sulit, kalian bisa mengulang kata-kata tersebut dan minta siswa untuk mendengarkan. Jadinya mereka dengan mendengarkan, mereka tahu bagaimana caranya pronunciation-nya atau mengucapkannya dengan benar ya. Berarti saling terkoneksi antara reading dengan skill-skill yang lain. Oke, the next principle is reading aloud. Jadinya di sini istilahnya membaca nyaring atau membaca dengan keras. Dengan membaca keras, mereka lebih tenaganya dipergunakan ya, lebih excited mereka. Apalagi ketika mereka mendengarkan teman-teman, wah mereka ingin lebih keras membacanya. Istilahnya anak-anak lebih termotivasi ya ketika mereka mendengarkan teman-temannya bersemangat membaca, keras membaca. Jadi mereka ingin juga bagaimana bisa seperti itu membacanya.
Nah, yang terakhir ada acting out part of the book. Nah, di sini anak-anak mencoba berakting sesuai dengan buku yang mereka baca. Nah, di bukunya itu mungkin ada tokoh-tokoh. Mereka mencoba untuk memerankan tokoh-tokoh yang ada pada buku tersebut. Mereka bisa melakukan improvisasi ya, tidak mesti sama persis dengan buku. Yang penting mereka paham maksudnya atau mirip makna yang mereka baca di buku itu dengan yang mereka acting atau yang mereka berusaha memperagakannya ya, memperagakan tokoh yang mereka baca tersebut. Nah, prinsipal yang tadi itu sebenarnya sama dengan teknik atau strategi ya untuk membaca, dan sebenarnya masih banyak lagi ada strategi atau teknik di luaran sana yang menarik sebenarnya yang bisa diterapkan untuk mengajar reading. Jadi next saya akan meminta kalian untuk mencari teknik atau strategi yang menarik yang cocok digunakan terutama untuk mengajar reading untuk anak-anak usia dini. Jadi kalian harus membedakan, ada beberapa teknik yang dipakai untuk mengajar anak usia dini, ada juga teknik atau strategi yang dipergunakan untuk anak-anak atau remaja atau yang adult. Jadi harus berhati-hati dalam memilih, sesuaikan dengan umur. Okay, that's all for today. Thank you for watching my video and see you on my next video. Bye bye.